Ancaman Rizik ke jaksa dimentahkan MUI dan GP Ansor. Makjlub, ditulis oleh Nina Nur di simwar.com. Ketika Rizik Syihab menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pasca ditetapkan sebagai tersangka, saya kira ada sebuah perhitungan tersendiri dalam benaknya. Saya duga, Rizik berharap bahwa proses hukumnya itu akan menarik simpati para pendukungnya, bisa dimanfaatkan sebagai sarana playing victim dan berpotensi untuk mengumpulkan massa. Terbayang, lautan manusia yang menghadiri persidangannya, dan walaupun status Rizik sebagai tersangka, namanya justru makin bergema. Rizik tidak akan jadi nampak sebagai pesakitan, walaupun duduk di kursi tersangka. Dengan liputan besar media, pasti nama Rizik akan terangkat, jadi kekuatan lagi dengan dukungan massa di seluruh Indonesia. Rizik pun siap untuk berorasi dalam persidangan itu. Sidang akan dirajai oleh Rizik, tapi apa daya, situasinya justru terbalik. Persidangan Rizik bersifat tertutup. Gedung dan lokasinya pun dijaga oleh aparat. Yang mau masuk hanya yang berkepentingan saja. Dan kedatangan jutaan umat yang membela dan mengeluh-elukan Rizik itu pun jadi tinggal mimpi, halusinasi. Karena yang datang memang tidak seberapa. Masyarakat lebih memikirkan pandemi dan ekonomi ketimbang ngurusin Rizik. Walaupun Rizik terus jadi berita media, ya tetap saja publik malah diam dan menikmati kedamaian tanpa Rizik dan FPI. Nah, persidangan Rizik itu justru jadi ajang yang buruk buat Rizik. Di sana dia dikuliti jaksa penuntut umum. Publik malah bersorak ceria menyemangati jaksa. Kalau nggak percaya, baca aja komentar-komentar para pembaca di berita lansiran detik.com. Mayoritas lebih mendukung jaksa ketimbang Rizik, menyaksikan bagaimana jaksa menyuarakan apa yang sudah ada di benak publik. Jaksa pun menyentil Rizik dengan kutipan hadis, menyebut Rizik tidak terdidik dan berpikiran dangkal, menyebut sifat Rizik menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik, menyindir revolusi akhlak yang dikeluarkan oleh Rizik tapi tidak tercermin di diri Rizik, dan menceramai Rizik soal ketakwaan. Ini sudah saya paparkan di tulisan saya pada bulan Maret lalu, lengkap dengan sumber beritanya. Bukan itu saja, dalam sidang kasus tes swab Rumah Sakit Umi, jaksa kembali menguliti Rizik. Jaksa membongkar segala akal bulus dan kejahatan Rizik membuat kebohongan publik. Ada bukti surat dan video, membuat Rizik mati kutu. Sehingga dalam pembelaannya, dia seperti kehilangan akal sehat. Gelagapan menyebut banyak nama, Ahok, Joko Chandra, Erlangga Hartarto, Dias Hendro Priyono, dan lain-lain. Selengkapnya juga di tulisan saya sebelumnya. Dan terakhir dalam tanggapannya terhadap pledoi dari Rizik dengan telak, jaksa menguliti predikat imam besar yang disandang atau dan dibangga-banggakan Rizik, yang dengan menohok menyentil hingga ke soal-soal yang jadi unek-unek publik. Soalnya penyebutan imam besar umat Islam seringkali jadi tameng para pendukung FPI untuk membuat seakan Rizik ini suci bak malaikat, mengaburkan fakta bahwa Rizik sebenarnya adalah mantan napi yang pernah kesandung kasus chat porno. Dalam sidang hari Senin lalu, 14 Juni, jaksa menyebut predikat imam besar Rizik ini adalah isapan jempol belaka, berdasarkan fakta-fakta kelakuan dan perkataan Rizik sendiri. Rizik yang tidak bisa membela diri menggunakan pasal-pasal perundang-undangan, kemudian malah menggunakan kata-kata yang tidak sehat dan emosional serta melempar tuduhan sembarangan terhadap jaksa. Misal menuduh jaksa sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, bodoh, dungu, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang baik. Lengkapnya bisa dibaca di detik.com. Ya begitulah, Rizik memang sudah kehabisan kata-kata untuk membela dirinya dari berbagai bukti yang disodorkan oleh jaksa. Tidak ada hal lain yang dia lakukan kecuali memaki dan menuding-nuding jaksa. Dan yang terakhir, ini adalah mengancam jaksa. Dalam menjawab tanggapan jaksa yang menyebut predikat imam besar adalah isapan jempol, Rizik pun berkilah bahwa sebutan imam besar itu datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus dari berbagai daerah di Indonesia sebagai tanda cinta mereka pada Rizik. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan JPU tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir pada Kamis 24 Juni. JPU atau Jaksa Penuntut Umum agar hati-hati, jangan menantang para pecinta. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru, ujar Rizik. Rizik juga menyebut bahwa pendukungnya berjumlah 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016 dan 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018. Iyain aja yang juta-jutaan itu ya, mungkin ada jutaan peserta aksi yang tak terlihat oleh mata manusia. Hehehe.
Sudah dihitung oleh analis maupun dari perkiraan oleh aparat kepolisian bahwa jumlah yang disebut gerombolan 212 itu tidak pernah benar. Kebiasaan sih dalam dakwah selalu memaki-maki, mencemooh, yang disebut pun kata lonte, tapi terbawa ketika dalam persidangan, baunya menang sendiri dan bisanya hanya ngancam. Cara preman bukan itu. Tentu saja, ancaman model gini justru makin memojokkan diri Rizik. Jadi senjata makan tuan karena adanya komentar dari MUI dan GP Ansor. Dalam menanggapi predikat imam besar terhadap Rizik, MUI menyebutkan bahwa itu hanya sebagai penyebutan pimpinan di dalam organisasi, yakni di FPI saja. Umat Islam itu kan punya organisasi-organisasi itu kan, NU, Muhammadiyah, FPI. FPI rapat menunjuk Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam, tapi imam besar yang di FPI. Di NU nggak ada memakai istilah imam besar, di Muhammadiyah nggak ada istilah imam besar, ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Makjlab, sama saja dengan menyebut bahwa imam besar bagi Rizik tidak mewakili umat Islam se-Indonesia dong, membantahkan klaim Rizik di atas. Sedangkan GP Ansor menyebut ancaman Rizik terkait jutaan umat itu sekedar psi war saja, alias perang psikologis alias kertak sambal alias isapan jempol belaka. Wakil Ketua Umum GP Ansor Mohairul Amri juga menyoroti kepantasan Rizik dianggap sebagai imam besar, yang pada kenyataannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beberapa kali beliau tersangkut hukum atas perilakunya, ucapannya. Perlu ditiru atau tidak? Pantas nggak mendapatkan gelar atau embel-embel sebagai imam besar, ujar Hairul. Makjlub lagi, tidak adanya istilah imam besar di NU dan Muhammadiyah menunjukkan tingkat kerendahan hati para pemimpin di masing-masing ormas tersebut, tambah Hairul. Kedua pihak ini lebih mewakili mayoritas suara umat Islam se-Indonesia ketimbang Rizik. Seakan menampar buacat Rizik yang sembarangan saja main klaim dan main ancam. Ya memang semudah itu untuk mementahkan dan mematahkan segala gertakan Rizik, selalu dari kurak. Bicara soal status imam besar, Rizik mau provokasi terselubung, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Awal mulanya saat jaksa menanggapi pledoi Rizik, jaksa menyindir keras sikap Rizik yang tak patut dicontoh. Begini ucapannya saat itu, kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanyalah isapan jempol belaka, kata jaksa. Rizik menanggapi soal sebutan imam besar hanya isapan jempol. Dia mengaku tidak tersinggung. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos, serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat, sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, kata Rizik. Ngakunya sebagai imam besar dianggap berlebihan. Kenapa tidak ditegur pendukungnya agar jangan menyebutnya dengan sebutan imam besar? Bilang saja senang dan bangga dipanggil begitu, ketimbang pura-pura tak mau tapi kepingin banget. Orang yang low profile dan rendah hati itu ketika dipanggil dengan sebutan yang besar biasanya akan menolak dan meminta agar jangan dipanggil dengan sebutan itu. Rizik mengaku tak tersinggung jaksa ragukan sebutan imam besar itu, tapi dia khawatir umatnya menganggap pernyataan itu sebagai tantangan sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan mengepung pengadilan untuk menyaksikan langsung sidang putusan pada hari Kamis depan. Nasihat saya kepada JPU agar hati-hati, jangan menantang para pecinta karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Saya tidak bisa membayangkan di mana pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan JPU, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru, katanya. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan JPU, sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka. Maka saya lebih tidak bisa membayangkan lagi. Sekali lagi nasihat saya untuk JPU dan juga untuk semua musuh yang membenci saya. Hati-hati, jangan menantang para pecinta, karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian, katanya. Ini bisa nggak disebut provokasi terselubung? Atau ini adalah kode yang diberikan kepada para pendukungnya untuk berbuat sesuatu yang sifatnya intimidasi dan tekanan, agar hakim merasa tidak nyaman dan memilih bermain aman yang menguntungkan pihak Rizik. Di mana unsur hinaan tersebut? Saya rasa tidak.
Yang disebut jaksa adalah merujuk pada Rizik. Kalau pendukungnya menganggap itu hinaan, itu karena mereka memang gampang tersulut emosinya. Mereka memang gitu kan? Digesek sedikit langsung ngamuk dan kalap. Ngakunya paling suci, tapi kelakuan kebalikannya. Kalau mereka merasa terhina, ya itu urusan mereka. Tapi kalau mau bikin rusuh, nah ini memang niatnya mau bikin keributan. Ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena pendukungnya takkan bernyali lagi. Rizik bisa diancam dengan hukuman yang lebih berat jika berbuat onar lagi. Justru itu yang ditunggu kan? Rizik ditahan lebih lama adalah harapan banyak orang. Mereka terlalu arogan. Wakatum MUI sendiri mengatakan sah-sah saja Rizik disebut imam besar. Tapi imam besar di FPI, di organisasinya saja. Tapi bagi pendukung Rizik, dia adalah imam besar semua umat. Apa tidak berlebihan tuh? Surga seolah milik mereka sendiri, memvonis orang masuk neraka dan surga seenak jidatnya. Berarti perkataan jaksa memang ada benarnya. Ucapan Rizik ini seolah ingin menantang, atau mungkin bisa disebut provokasi halus. Yakin mau menantang? Jangan sampai pemerintah ambil tindakan tegas, lalu teriak kriminalisasi ulama, padahal mulut sendiri tidak bisa diatur. Jangan sampai pendukung ditindak tegas lalu teriak HAM, padahal kelakuan mereka kayak orang tak berpendidikan. Harusnya hakim sudah bisa melihat gaya Rizik dengan sangat jelas, bukan? Bagaimana menurut